tim dari SMA 3 ya, juga tim dari SMA 4 ya. Ya mudah-mudahan nanti di antara kalian ada yang terpilih untuk masuk maju nanti ke tingkat provinsi dan tidak kaget. Sebelum memasuki debat, kita menentukan tim pemerintah dan oposisi dengan sulit. Untuk masing-masing tim, dimohon perwakilannya maju ke depan. Yang menang SMA 4 untuk berada di tim pemerintah boleh menduduki tempatnya, dan oposisi oleh SMA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada lomba debat bahasa Indonesia LDBI bagi siswa SMA tahun 2024 tingkat Kota Bekasi. Pertama-tama saya perkenalkan para pedebat. Sebelah kanan saya adalah tim pemerintah. Pembicara pertama adalah Saudari Aura Nabila. Pembicara kedua adalah Saudari Nazwa Seirin. Pembicara ketiga adalah Saudara Raka Abdul. Pembicara balasan atau kesimpulan adalah Saudari Nazwa Seirin. Berikutnya saya perkenalkan para pendebat tim oposisi di sebelah kiri. Pembicara pertama adalah Saudari Diana Zahra. Yang kedua adalah Saudari Aska Aika. Juri kedua adalah Saudari Anissa Lydia. Juri ketiga adalah Saudari Ferani Nurbaiti. Dan pengatur waktu adalah Saudari Zauza Akila. Dan saya adalah pemimpin sidang Saudari Solehan Nursucia. Saya akan menyampaikan peraturan perlombaan pidato sumatif memiliki waktu maksimal 7 menit 20 detik. Satu ketukan diberikan setelah 1 menit untuk menandai waktu dapat melakukan instruksi, dan satu ketukan diberikan setelah 6 menit untuk menandai sudah tidak dapat melakukan instruksi. 2 ketukan setelah 7 menit dan ketukan terus menerus setelah 7 menit 20 detik untuk menandai pidato sumatif telah berakhir. Untuk pidato balasan atau kesimpulan disampaikan selama 4 menit. Satu ketukan diberikan setelah 3 menit untuk menandai waktu tersisa 1 menit. 2 ketukan setelah 4 menit dan ketukan terus menerus setelah 4 menit dan 20 detik untuk menandai pidato balasan telah habis. Kami himbau kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan alat elektronik dan tidak menggunakan aktivitas apapun. Baik, selanjutnya penentuan mosi dipersilakan untuk tim pemerintah mengambil secara acak mosi perdebatan kali ini. Baik, untuk mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Peserta dipersilakan melaksanakan case building selama 30 menit dimulai dari sekarang. Case building telah selesai. Saya akan mengundang pembicara pertama dari pemerintah. Kami persilakan Saudari Aura Nabila.
Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Baik, mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung, sangat setuju mengenai mosi perdebatan kali ini yang menyatakan bahwa sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelumnya kami akan mendefinisikan terlebih dahulu mosi perdebatan yang akan kami bawa pada hari ini. Yang pertama, apatis, yaitu sikap tidak peduli, masa bodoh dengan suatu keadaan. Selanjutnya tidak bermoral, yaitu tidak beretika dan tidak terpuji. Selanjutnya itu politik, yaitu pengetahuan tentang ketatanegaraan ataupun kenegaraan. Sebelumnya kami juga akan mengimitasi ataupun meminta mosi perdebatan kali ini. Sikap apatis yang kita bahas pada kali ini adalah sikap yang benar-benar tidak peduli dengan politik di Indonesia seperti halnya golput dan lain sebagainya. Sadari, dengan kita membiarkan sikap apatis, di mana sikap apatis ini adalah sikap yang tidak peduli terhadap suatu kondisi atau sikap masa bodoh yang terjadi pada suatu keadaan yang ada, bukankah ini sama saja ataupun kita membiarkan sikap yang benar-benar tidak terpuji ataupun bermoral. Sadari, negara kita merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yang dimana hukum yang dibuat pada negara kita ini berdasarkan kepada rakyat kita. Bukankah pada akhirnya jika rakyat ataupun masyarakat kita bersikap apatis ataupun merasa bodoh amat atau tidak peduli dengan keadaan suatu politik, bukankah pada akhirnya ini akan menyebabkan negara kita semakin mundur ataupun dapat menyebabkan kehancuran pada suatu negara di masa depan yang akan datang. Makanya kami sebagai tim pemerintah akan memberikan argumentasi kenapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, sikap apatis terhadap politik dapat menghancurkan suatu negara. Dengan adanya sikap apatis ini, sama saja kita sebagai individu tidak mempedulikan mengenai suatu keadaan suatu negara kita, bagaimana suatu kemajuan suatu negara ataupun kemajuan ataupun pada akhirnya hidup kita yang akan berlangsung. Bukankah dengan adanya sikap apatis ini nantinya kita sebagai masyarakat tidak peduli mengenai suatu kondisi politik yang ada? Bukankah sama saja nantinya kita tidak peduli mengenai siapa pemimpin yang akan memimpin negara kita, siapa yang akan memajukan negara kita? Dengan adanya sikap apatis ini sama saja nanti kita membiarkan orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak bermoral ataupun orang-orang yang memang tidak pantas duduk di parlemen itu, kita membiarkan orang-orang seperti itu untuk memimpin negara kita. Bukankah pada akhirnya dengan kita membiarkan orang-orang seperti itu, sama saja kita akan menghancurkan negara kita di masa depan nanti. Yang kedua, sikap apatis terhadap politik akan membuat masyarakat atau rakyat kita mudah tertipu. Sadari, dengan adanya sikap apatis ini di mana masyarakat tidak peduli, masyarakat benar-benar tidak ingin mencari tahu ataupun mengetahui mengenai informasi yang ada mengenai keadaan politik pada suatu negara yang ada, bukankah pada akhirnya ini akan membuat masyarakat kita mudah tertipu dengan adanya politik ini? Bukankah pada akhirnya para politikus ini dengan mudahnya akan membuat suatu narasi yang belum tentu narasi ini dapat dibenarkan, tapi mereka sudah membiarkan narasi ini beredar di masyarakat dikarenakan mereka tahu masyarakat kita ini apatis, masyarakat kita ini masa bodoh, masyarakat kita ini tidak peduli. Bukankah pada akhirnya ini akan membuat para politikus ini lebih mudah untuk memanipulasi pikiran masyarakat yang ada, karena diketahui bahwa masyarakat kita ini apatis. Sedari awal masyarakat kita itu tidak peduli, tidak mau tahu mengenai politik yang ada. Bukankah sama saja kita akan membiarkan juga orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak seharusnya menduduki parlemen ini akan menduduki parlemen ini? Bukankah pada akhirnya ini akan menciptakan kehancuran bagi negara kita? Bukan hanya menciptakan kehancuran bagi negara kita, tapi akan berakibat bagi individu kita sendiri, bagi diri kita sendiri. Dan di mana kita kan meninggali ataupun tinggal di suatu negara, pasti kita akan mengikuti kebijakan yang ada ataupun peraturan yang ada. Bukan bagaimana jika peraturan itu akan dibuat sesuka hati oleh para politikus ini? Bukankah jika politikus ini dengan mudahnya mereka masuk, dengan mudahnya mereka menduduki parlemen, pada mereka bukan orang-orang yang berkompeten, pada akhirnya ini akan menyebabkan kepada kita masyarakat juga akan berakibat juga pada akhirnya, bukan? Yang ketiga, membuat para politikus ataupun partai lebih bertindak sesuka hati. Sadari, dengan adanya masyarakat yang apatis ataupun benar-benar tidak peduli, bukankah pada akhirnya ini akan membiarkan para partai ataupun politikus ini akan bertindak ataupun bersikap sesuka hati mereka, karena mereka tahu bahwa mereka tidak diawasi ataupun tidak dilihat seketat itu oleh masyarakat, di mana ketika mereka melakukan suatu kebijakan perencanaan masyarakat, ya bodo amat, masyarakat tidak peduli dengan apa yang para politikus itu lakukan. Bukankah pada akhirnya ini akan membuat para politikus ataupun para partai yang menduduki di parlemen yang ada akan membuat sesuka hati mereka ataupun bertindak sesuka hati pada akhirnya, dan juga ini akan membiarkan pada mereka berkesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan pada kebijakan yang ada. Karena sadari, dengan kita menempatkan para politikus
membiarkan mereka lebih berkuasa sesuka hati pada akhirnya. Makanya kami sebagai tim pemerintah sangat mendukung mengenai mosi perdebatan kali ini yang menyatakan bahwa sikap apatis itu merupakan sikap yang bermoral. Karena pada akhirnya jika kita membiarkan sikap apatis ini, apalagi sadari bahwa kita tinggal di negara yang berpolitik, berdemokrasi, yang bertatanan negara hukum, yang dimana segala struktur yang ada di negara ini merupakan berjalan di berpolitik yang ada. Bagaimana kalau misalnya politik tidak ada? Pastinya negara kita tidak akan maju, bukan? Kalau kamu tetap saja membiarkan sifat apatis ini, pada akhirnya membiarkan suatu negara ini makin hancur, makin mundur. Dikarenakan negara kita ini sudah ada struktur politiknya, di mana nantinya dengan ada politik seperti ini akan membuat Indonesia lebih maju. Kalau kamu tidak akan bersifat apatis seperti itu, dan itu kami sebagai rakyat juga seharusnya kita lebih mengawasi mengenai orang-orang yang berpolitik ini, bukan kita malah bersikap apatis. Sekian dari saya. Pembicara pertama, tim pemerintah menghabiskan waktu selama 7 menit 4 detik. Berikutnya saya akan mengundang pembicara pertama dari tim oposisi. Kami persilakan Saudari Diana Zana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dewan Juri, tim moderator, para dalaman yang kami kasihi, serta para hadirin yang berbahagia. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di Mesir ada unta, di Indonesia ada kuda. Halo semua, senang berkenalan dengan teman semua. Perkenalkan, nama saya Diana Jara. Lalu di sebelah kiri saya, mohon maaf, ada Aska Fahia, pembicara kedua, serta Putih Akila, pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, pastinya tugas saya selaku pembicara pertama, yaitu untuk memberikan definisi, limitasi, serta argumen dasar dari tim kami mengenai mosi yang sangat amat luar biasa pada hari ini, yaitu Dewan ini meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Baik, sebelum daripada itu, izinkan saya untuk membidas terlebih dahulu argumen dasar yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, mohon maaf. Dewan Juri yang terhormat. Pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya sikap apatis ini dapat menghancurkan suatu negara. Lalu bagaimana dengan mereka yang bertindak apatis dikarenakan tidak mempunyai pengetahuan yang khusus, dikarenakan kekurangannya pendidikan yang kurang. Sungguh ironi bangsa ini jika rakyatnya yang kurang atas pengetahuan umumnya bisa meratakan dengan mereka yang melanggar norma-norma manusia. Lalu selamat datang kepada argumen inti dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan definisi utama dari arti apatis tersendiri. Apatis merupakan sikap acuh seseorang dalam suatu objek. Apatis tersendiri melambangkan di mana seseorang bertindak tidak peduli akan hal tersebut. Lalu Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi kami mendefinisikan arti dari moral itu sendiri. Moral merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma-norma di kehidupan manusia, di mana norma ini memiliki banyak faktor seperti faktor utama, norma agama, norma hukum, norma budaya, norma sosial, dan norma asusila. Lalu Dewan Juri yang terhormat, di mana letak sikap apatis tersebut dapat dikatakan layaknya manusia yang tidak mempunyai norma, jikalau melihat definisi dari kata apatis dan sikap tidak bermoral itu sendiri. Lalu masuk pada poin kedua, di mana tidak ada sumber yang mengatakan bahwasanya politik termasuk ke dalam norma kehidupan. Dewan Juri yang terhormat, yang perlu kita ketahui bersama, di mana pemahaman politik ini harus diketahui terlebih dahulu atas rakyatnya, atas kebenarannya, apakah itu fakta atau tidak. Berkaca pada fakta yang ada, masyarakat di Indonesia yang memiliki pendidikan khusus di SMA sederajat yaitu sebanyak 22,74% dan perguruan tinggi proporsinya hanya 10,15% pada Maret 2023. Lalu tidak ada tamat SD yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Negara. Selanjutnya, maka daripada
dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi yang sangat amat luar biasa pada hari ini, yaitu Dewan ini meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelumnya diamati. Pembicara pertama tim oposisi menghabiskan waktu selama 4 menit 9 detik. Selanjutnya kami persilakan pembicara kedua tim pemerintah yaitu Saudari Naswa Seri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, moderator, timekeeper, serta teman berpikirku dari tim oposisi. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Naswa Seri sebagai pembicara 2 dari tim pemerintah atau tim pro. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim pro sangat mendukung mosi perdebatan kali ini yang saya meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sifat yang sangat tidak bermoral. Sebelum kita masuk ke ranah argumen, izinkan saya membidas beberapa argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama pada tim oposisi. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, mereka menyatakan bahwa banyak sekali orang yang apatis ini karena tidak memiliki pendidikan yang kurang. Namun, Dewan Juri yang terhormat, dari kita SD, TK, SMP, SMA, pasti kita memiliki suatu pelajaran namanya PKN. Di mana pelajaran bermoral ini kita diajarkan bagaimana kita bisa menjaga negara kita, bagaimana kita bisa menghargai sesama, bagaimana kita bisa menghargai kerukunan, dan juga apabila orang tersebut tidak mengayomi pendidikan yang baik, pasti mereka juga seperti orang dewasa contohnya, mereka bisa membenarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Anda tidak bisa menjustifikasi orang bersikap apatis karena mereka tidak memiliki pendidikan dalam pendidikan yang baik. Karena pada dasarnya silakan. Baik, dari saudara mengatakan bahwa saya sejak SD, SMP, dan SMA ada pendidikan PKN. Namun tentu halnya berbeda. PKN hanya belajar mengenai toleransi seputar politik adalah lomba bagaimana kamu khusus untuk mempelajari hal tersebut. Bagaimana saudara bisa menyatakan hal tersebut? Terima kasih. Pendataan Anda terhadap PKN hanya mengajar tentang toleransi saja itu salah, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena di PKN itu kita diajarkan bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita menjadi warga negara yang bermoral, dan juga jika Anda benar-benar membaca buku PKN buku kelas 1, pasti Anda mempelajari bagaimana cara kita menjadi warga negara yang baik adalah dengan cara kita peduli dengan pemerintahan kita peduli dengan sesama, dan hal-hal ini tiga elemen ini tuh ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, saya akan masuk ke ranah argumen. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, sikap apatis terhadap politik akan menghancurkan negara. Jika Anda apatis, maka Anda membiarkan orang-orang yang tidak bermoral, beretika, dan tidak bertanggung jawab untuk duduk di kursi parlemen. Oleh karena itu, maka Anda juga akan membiarkan mereka membuat kebijakan, peraturan dengan cara semena-mena, dan secara tidak langsung Anda pasti juga menghancurkan masa depan Anda. Bayangkan, jika Anda di sebuah suatu negara yang memiliki pemerintahan yang duduk di kursi parlemennya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pasti peraturan mereka juga tidak bisa dipertanggungjawabkan dan juga tidak bermoral, dan juga hal-hal ini akan mengganggu kepada masa depan Anda sekalipun. Di mana seharusnya negara itu menjadi negara yang maju, namun karena orang-orang dan oknum-oknum nakal ini naik ke kursi parlemen karena sikap kita yang apatis terhadap politik ini, maka kita sama saja menghancurkan negara Indonesia. Lalu yang kedua, seperti yang telah disebutkan oleh pembicara pertama, sikap apatis akan membuat masyarakat mudah dibodohi dan mudah diadu domba. Karena pada dasarnya jika para yang duduk di kursi parlemen itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka mereka akan membuat sebuah narasi yang belum tentu kebenarannya dan menyebarkan luas pada masyarakatnya. Hal ini akan menyebabkan kekacauan. Silakan. Baik, saudara mengatakan bahwa tadi banyak oknum-oknum yang bersikap tidak bermoral, tertentu yang membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, bukan masalah politikus tidak memiliki sikap apatis terhadap politik, namun mengapa dia tidak bersikap apatis tapi masih tidak bermoral pengerjaannya? Baik. Ini di dalam sebuah dunia politik pasti ada tim pro atau kontra. Di dalam sebuah kebijakan pasti ada tim pro dan kontra, dan juga pasti di kebijakan pasti ada positif dan negatif. Di mana kita posisinya sebagai rakyat? Rakyat ingat, Indonesia merupakan negara hukum pasal 1 ayat 3 yang bersifat demokrasi, di mana dari rakyat untuk rakyat itu sendiri. Jika rakyat menutup mata bersifat apatis
benar dan tidak bermoral, kenapa mereka bisa naik ke kursi parlemen? Karena dewan juri yang terhormat perlu diketahui ada 4 kepribadian di dunia ini menurut sosiologi. Yang pertama pragmatis, terus samlitis, melankolis, dan koleris. Di mana Indonesia merupakan beberapa sebagian dari pemerintahnya atau sekitar 75% masuk ke dalam pragmatis. Pragmatis ini merupakan sifat di mana Indonesia itu merupakan orang yang santai. Dan pasti kalian semua juga pernah membaca ini, entah itu di Instagram, di TikTok, bahwa Indonesia merupakan negara yang santai. Hal ini membuat beberapa oknum-oknum nakal tersebut naik ke kursi parlemen. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, apakah dengan sikap apatis ini akan menyelesaikan masalah di dalam negeri kita? Apakah dengan sifat apatis ini kita dapat menghentikan mereka yang naik ke pemerintahan dan memiliki kebijakan yang buruk terhadap negara kita? Apakah dengan sifat apatis ini kita dapat memajukan negara kita? Tentu saja jawabannya tidak, dan tidak. Oleh karena itu, saya selaku tim pemerintah atau tim pro menyetujui bahwa sikap apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral dan juga akan menghancurkan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Pembicara kedua tim pemerintah menghabiskan waktu selama 5 menit 35 detik. Selanjutnya kami persilakan pembicara kedua tim oposisi, Saudari Azka Fariha. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata tanpa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kenal untuk kita semua. Dewan juri yang adil dan bijaksana, pengatur waktu dan memimpin sidang yang saya hormati, rekan berpikir dari tim pemerintah yang kami banggakan dan singkatnya hadir pada siang hari ini. Dengan perkenalkan, saya Azka Fariha Amani selaku pembicara kedua daripada tim oposisi yang sudah menjadi kewajiban saya untuk membidas argumentasi tim lawan, memperkokoh kerangka argumen, serta melaporkan fakta dan juga data yang valid daripada argumentasi tim kami. Namun dewan juri yang terhormat mengizinkan saya untuk mempertegas kembali bahwa tim kami jelas sangat-sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini, yaitu dewan yang meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Namun dewan juri yang sekalian, izinkan saya untuk membidas argumentasi tim lawan terlebih dahulu sebelum saya memasuki argumentasi ini saya. Tim lawan menyampaikan bahwasannya dengan adanya sikap apatis ini akan menghancurkan negara, dan juga tim lawan berkali-kali mengulangi bahwasannya banyak pemerintah yang naik ke kursi parlemen dikarenakan banyak masyarakat yang apatis, sehingga mereka dapat menciptakan kebijakan semua mereka padahal mereka tidak berkompeten pada bidang tersebut. Dewan juri yang terhormat, tentunya hal ini dapat kita bagikan sesuai dengan yang tadi sudah dibicarakan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Jika pemerintah melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan seharusnya, itu merupakan satu sikap yang sangat tidak bermoral, karena kebijakan tersebut akan berdampak pada banyak rakyat Indonesia kepada 275 juta menurut data BPS. Dan juga itu merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak bermoral, dan pemerintah tentunya bukan seseorang yang apatis terhadap politik. Justru dia adalah aktor dari politik itu tersendiri, namun bukan berarti dengan dia terus terhadap politik dia tidak memiliki sikap yang bermoral. Dia sangat tidak memiliki sikap yang bermoral, dewan juri yang terhormat. Dan selamat datang ke argumentasi saya. Di sini saya akan membahas beberapa faktor yang tidak dilihat oleh tim pemerintah. Sayangnya, tim pemerintah hanya melihat dari satu mata saja, tanpa melihat sisi lain yang dimana keberadaan penduduk miskin di Indonesia sangat banyak adanya penduduk miskin dan juga penduduk yang belum mencapai pendidikan yang seharusnya, seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami dewan juri yang terhormat. Karena menurut Badan Pusat Statistik ada piramida pendidikan dalam Indonesia ini, di mana jumlah orang yang memiliki SD dan lulus dari SD lebih banyak daripada SMP, dan SMP lebih banyak daripada SMA. Begitu juga dengan kuliah. Totalnya itu SD 24,62%, sekolah menengah yaitu 22,74%, dan juga sekolah sarjana pertama yaitu 4,39%. Tentunya pendidikan kewarganegaraan di sekolah menyesuaikan dengan usia anak tersebut. Tidak mungkin anak kelas 1 SD dikasih ilmu tentang politik, tidak mungkin anak kelas 3 SD diberi
memberitahu politik sistematis Indonesia bagaimana. Hanya hal-hal dasar yang merupakan toleransi dan juga bagaimana membangun Indonesia tanpa mengajarkan politik lebih detail. Dari hal tersebut perlu didapatkan di SMA dan juga perkuliahan, di mana banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan akses tersebut karena pendidikan yang kurang dan karena ekonomi yang kurang. Menurut sih, baik, Anda menyatakan tadi pendidikan keluargaan di sekolah SD itu mengajarkan cara membangun Indonesia. Jadi menurut kamu, apakah apatis itu dapat membangun Indonesia? Terima kasih. Baik, introduksi yang sangat menarik, namun saya ke Dewan Juri yang terhormat. Di sini kita tidak membahas apatisme. Namun, orang yang duduk di bangku SD tentunya mereka merasa dengan toleransi, dengan mereka mempelajari pelajaran sekolah, dengan upacara itu sudah membangun Indonesia. Mereka tidak tahu apa itu politik yang lebih dalam sehingga mereka tidak peduli terhadap politikan itu sendiri. Jadi, Terima, silakan. jadi maksud Anda, jika orang mau mengkritik pemerintah harus tahu lebih dalam politiknya dulu. Dia tidak bisa melihat secara langsung, secara permukaan apakah kebijakan baik atau benar. Terima kasih. Baik, rakyat miskin tidak memiliki akses untuk mengetahui misalnya kayak TV. TV itu dimiliki oleh masyarakat yang sudah memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Masyarakat miskin yang mereka cuma tahu bagaimana hari esok bisa makan atau tidak, bagaimana minum besok, mereka tidak dapat menyaksikan hal tersebut sehingga mereka tidak tahu bagaimana kondisi perpolitikan sekarang. Itu menjawab, izin menjawabkan dulu. Semua bisa, mohon maaf. Dan di sini menurut pasal 28 ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari sifat diskriminatif itu sendiri. Maka seorang yang tidak mendapatkan pendidikan tidak boleh diskriminasi dengan stigma masyarakat yang mengucapkan masyarakat itu immoral karena dia bukan apatisme karena diri sendiri, namun struktur masyarakat yang dibentuk pemerintah lah yang membuat dia tidak memiliki akses untuk memperlihatkan ataupun untuk tahu politik itu tersendiri. Dan juga supaya ekonomi nasional atau SUSNAN 76% putus sekolah masyarakat Indonesia karena masalah ekonomi. Maka ada kesinambungan antara ekonomi dan juga pendidikan. Kita sudah selesai bahas pendidikan dan juga akan kedua adalah ekonomi. Kemiskinan di Indonesia semakin tahun semakin menambah. Contohnya dari Indonesia.com dan juga Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia itu tahun ini sebesar 10,14% dan terus meningkat setiap tahunnya. Mereka tidak memiliki akses sekali lagi untuk mengetahui politik itu seperti apa, dan mereka bukan tidak ingin tapi pemerintah yang sekarang lebih peduli pada masyarakat yang memiliki kapital yang besar sehingga mereka tidak peduli pada masyarakat yang memiliki modal yang kecil, dan itu merupakan kemiskinan struktural yang masyarakat tidak dapat memilih hal tersebut sehingga dia tidak tahu perpolitikan seperti apa. Bukankah sungguh ironi jika ada masyarakat yang tidak tahu karena aksesnya terbatas, namun kita mengatakan masyarakat itu tidak bermoral, padahal pemerintah sendiri yang menyebabkan kemiskinan struktural. Interupsi tolak, yang sudah jatuh, mohon maaf. Dan juga yang selanjutnya, mereka lebih peduli terhadap apa yang akan mereka makan besok, seperti halnya pemerintah saja lebih peduli kepada masyarakat yang memiliki kapital besar. Dan juga contohnya tenaga kerja asing yang di Indonesia semakin banyak, yaitu 73,011 menurut data Fox. Dan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin tidak peduli. Pemerintah hanya peduli dengan masyarakat besar sehingga dia tidak mempedulikan masyarakat kecil. Dan tentunya seperti pembicaraan kami kita sampaikan bahwa moral, mohon maaf, bahwa norma ada 5, agama, hukum sosial, adat, dan juga asusila, di mana politik dengan hukum itu adalah sesuatu yang berbeda. Hukum merupakan salah satu induk yang harus ditaati oleh setiap warga negara, sementara politik adalah bagian dari hukum yang dimana politik harus menaati hukum, dan juga politik membangun hukum dengan adanya lembaga-lembaga seperti DPR, MPR, MA, MK, maka dari itu adalah sesuatu yang berbeda. Maka masyarakat yang tidak apatis, mohon maaf, masyarakat yang apatis terhadap hukum bukan berarti dia tidak menaati peraturan agama, peraturan negara seperti yang disebutkan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Masyarakat yang apatis terhadap hukum dia juga banyak yang tetap mengikuti peraturan negara seperti halnya tidak mengikuti mohon maaf, seperti halnya dia tetap tidak golput, namun dia tidak peduli terhadap politik itu. Dan bukan satu-satunya jalan politik saja untuk membangun negara. Contohnya banyak aspek lain, ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat banyak yang mau negara melalui aspek tersebut, namun dia tidak mau negara melalui politik, dan itu adalah hal yang wajar karena tidak semua orang memiliki akses terhadap politik, dan hal tersebut bukan membacakan dan juga memperjelas pidato balasan daripada income dan mengapa kami lebih unggul pada berbagai kali. Dewan Juri yang pertama sangat disayangkan karena dari tim pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Dewan Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, pemimpin sidang, Mas Waktu, serta hadirin dan juga teman-teman saya dari oposisi. Perkenalkan, nama saya Raka Anggoro Pratama, selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah.
Dewan Juri yang terhormat, berdirinya saya di sini adalah untuk kembali menegaskan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, tim saya. Dan juga saya akan, tapi sebelum masuk ke argumen, izinkan saya untuk menyanggah salah satu poin yang sudah dibahas oleh tim oposisi. Di sini mereka mengatakan bahwa tidak semua orang yang di parlemen ini bukan orang yang tidak bermoral dan berkompeten dan dalam membuat peraturan atau kebijakan tidak akan seperti itu. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi jika kita sebagai rakyat yang mengawasi atau sebagai pengawas mengenai politik yang terjadi pada suatu negara bersikap apatis, bukankah pada akhirnya ini akan memberikan peluang lebih besar bagi para politik yang tidak bertanggung jawab untuk menguasai parlemen kita. Selanjutnya saya akan masuk ke ranah argumen. Sadari bahwa Dewan Juri yang terhormat dengan membiarkan sikap apatis, apalagi sikap apatis terhadap politik, ini merupakan hal yang tidak benar. Sadari bahwa negara kita ini merupakan negara demokratis yang dimana segala peraturan itu dibuat untuk rakyat. Dan jika rakyat ini bersifat apatis terhadap situasi politik, sama saja kita sebagai rakyat tidak peduli akan perkembangan atau kemajuan di suatu negara, dan kita juga tidak terima kasih, tidak peduli bagaimana kondisi politik dalam suatu negara. Selanjutnya saya akan memasuki ke ranah argumen. Mengapa kami selaku tim pemerintah sangat mendukung masuk perdebatan siang ini? Yang pertama adalah tidak terima kasih. Sikap apatis terhadap politik dapat menghancurkan suatu negara. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya tadi, dengan adanya sikap apatis ini, sama saja kita sebagai individu tidak memperdulikan masa depan diri kita dan juga masa depan bangsa ini. Atau dengan adanya sikap apatis ini, sama saja kita sebagai rakyat tidak peduli dengan kemajuan ataupun perkembangan suatu negara. Bagaimana cara kita nanti dapat memiliki pemimpin yang kompeten dan mumpuni dalam memimpin suatu negara jika kita saja tidak peduli dengan kondisi politik dari negara ini. Yang kedua adalah sikap apatis terhadap politik akan membuat masyarakat ataupun rakyat kita mulai tertipu dan juga diadu domba. Sadari Dewan Juri yang terhormat bahwa sifat-sifat apatis ini bisa saja bisa saja masyarakat ini diadu domba oleh para politikus yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja para politikus ini menebar berita-berita yang belum tentu bisa dipercaya kebenarannya maupun menebar fitnah terhadap lawan politiknya agar rakyat-rakyat yang tidak peduli dengan kondisi politik ini bisa memilih dia untuk duduk di kursi tidak terima kasih di kursi parlemen. Dan yang terakhir adalah membuat para politikus atau partai itu lebih bertindak sesuai hati. Dengan kita membiarkan sikap apatis ini, sama saja kita akan membiarkan para politikus tidak bertanggung jawab ini akan bertindak sewenang-wenang dikarenakan masyarakat dari awal sudah tidak peduli mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia ini. Pada akhirnya ini akan membuat para politikus ataupun partai bergerak dengan bebas dikarenakan para rakyat ini tidak melihat apa yang dikerjakan oleh mereka. Selanjutnya berdasarkan beberapa argumen yang sudah saya dan rekan saya jabarkan tadi, kami selaku tim pemerintah sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dikarenakan Indonesia itu adalah negara demokratis, jadi sudah sewajarnya kita sebagai rakyat itu untuk peduli dengan kondisi politik yang terjadi di negara kita tercinta ini. Dan perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa sifat apatis itu melanggar Undang-Undang Dasar, lebih tepatnya dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara ketiga tim pemerintah menghabiskan waktu selama 4 menit 19 detik. Silakan pembicara ketiga tim oposisi Saudari Putri Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budi Chandra sebagai pembicara ketiga yang pada kesempatan kali ini akan mengelaborasi argumentasi yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim kami. Namun sebelum masuk ke dalam argumen dari tim kami, izinkan saya membahas argumen dari tim lawan terlebih dahulu. Tim pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya sifat apatis ini maka masyarakat akan mudah tertipu. Namun pada dasarnya bukan sifat apatis lah yang membuat orang-orang mudah tertipu, namun karena kurangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu seperti yang dibahas oleh pembicara pertama kami tadi bahwa akses pendidikan yang
Indonesia masih kurang adalah betul adanya. Lalu dilanjutkan ke dalam argumentasi kami, mengapa kami sangat tidak setuju dengan musik kali ini, yaitu Dewan ini meyakini sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Ada 3 alasan utama mengapa kami tidak setuju dengan hal ini. Yang pertama, sesuai penjelasan yang disampaikan oleh pembicara pertama kami mengenai moral. Moral adalah tindakan di mana melanggar nilai dan norma-norma di masyarakat. Hal ini tentunya apakah sikap apatis dengan tindakan yang melanggar norma? Kemudian yang faktor utama adalah seseorang yang tidak dapat pendidikan, kesejahteraan dan mengalami kemiskinan. Bukannya dia tidak peduli terhadap politik, tapi dia tidak dapat akses untuk mengerti apa itu politik. Bagaimana sistemnya? Hal tersebutlah yang menjadi alasan utama. Kemudian seseorang yang bersikap apatis, apakah mengembangkan nilai norma dan moralnya? Sementara apatis sendiri sama sekali tidak menunjukkan bahwa melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat, seperti contohnya norma agama, norma asusila, norma hukum, norma adat, dan juga norma sosial. Kemudian alasan dan faktor yang terakhir adalah pada mosi ini dinyatakan bahwa setiap sikap apatis terjadi pada politik. Hal itu wajar adanya karena sikap apatis ini merupakan pilihan seseorang yang ingin peduli terhadap sesuatu, seorang yang ingin minat kepada sesuatu, itu adalah pilihan seseorang. Dilanjutkan kepada argumentasi dasar, silakan. Jadi Anda setuju dengan adanya sifat apatis ini, masyarakat Indonesia akan maju padahal dalam kenyataan jika mereka apatis, maka para parlemen yang tidak bertanggung jawab akan duduk di kursi pemerintahan. Terima kasih. Interupsi yang sangat menarik Dewan Direktur Terhormat, izinkan saya menjawab itu sendiri. Bukannya kenapa saya mengatakan hal ini? Tentunya untuk memajukan bangsa dan negara perlu akses pendidikan, perlu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami, akses pendidikan di Indonesia saat ini masih kurang. Sebanyak 275,36 juta jiwa yang berhasil lolos ke dalam pendidikan sekolah menengah hanya 22,74%. Itu mohon maaf, saya tolak. Kemudian yang lolos ke sarjana 1 sebanyak 4,39%. Hal ini dilansir dari Direktorat Jenderal Dukcapil. Oleh karena itu, silakan. Anda tidak berjelaskan bagaimana sifat apatis ini mempengaruhi politik. Yang hanya Anda jabarkan dari pendidikan, dan pendidikan. Tolong itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas interupsi yang menarik. Sebelum saya menjawab, izinkan saya memperjelas dan argumen saya terlebih dahulu. Mengapa saat ini saya bahas mengenai pendidikan dan kemiskinan? Hal ini karena 2 faktor utama inilah yang membangun negeri, yang membangun bangsa dan negara. Hal inilah yang terpenting, bukan yang melihat fakta yang ada. Karena saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat besar, banyak 9,36% berdasarkan dari Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk memberikan akses kepada masyarakat agar tidak bersikap apatis, bukannya malah melabeli seseorang yang tidak peduli terhadap politik ini sebagai tindakan yang tidak bermoral. Interupsi ditolak. Baik, saya lanjutkan. Faktor kedua, apakah apatis ini tindakan tidak bermoral? Mari kita bahas bersama-sama. Apatis itu bersikap acuh. Apakah bersikap acuh tersebut merupakan sesuatu yang melanggar norma dan nilai? Tentunya tidak, yang tidak terhormat. Dalam pasal 32 ayat 1 pada tahun 1945, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah perbedaan dan menjamin masyarakat dalam memelihara kebudayaan dan nilainya. Oleh karena itu, dengan adanya pasal ini, tentunya negara memberikan jaminan, mengakui bahwa Indonesia ini bangsa yang maju, bangsa yang memiliki perbedaan. Oleh karena itu, menjamin mengenai masyarakatnya dalam hal tersebut memiliki hak kebebasan untuk memilih apa yang ingin dia sukai, apa yang ingin dia minati, dan apa yang ingin dia pedulikan. Interupsi ditolak. Pada pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dalam kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dalam pengakuannya bahwa ia ingin peduli terhadap hal-hal lain, contohnya pada bidang kesehatan, bidang ekonomi yang sudah disampaikan oleh pembicara. Mohon maaf, interupsi ditolak. Kemudian solusinya, apa sih yang menjadi masalah kali ini dan bagaimana solusinya? Kita memberikan skenario terbaik bahwa pada pasal 28 ini ayat 4 tahun 1945, perlindungan, kemudian penegakan dan pengadilan ditanggungjawabkan oleh negara dan pemerintah. Maka untuk itu masyarakat seharusnya diberikan akses kepada ilmu politik itu sendiri. Seperti yang tadi dikatakan oleh pembicara kedua dari kami, bahwasanya akses saat ini masih sangat kurang, yaitu pendidikan, kemiskinan, dan kesejahteraan. 3 hal utama inilah yang membuat seorang masyarakat bersikap apatis terhadap politik, karena dia tidak mengerti apa itu politik. Pembicara ketiga, tim oposisi menghabiskan waktu selama 5 menit 48 detik. Untuk menutup debat, kami persilakan pembicara balasan pertama dari tim oposisi, Saudari Aska Faiha. Dipersilakan.
pada SMP dan juga begitu seterusnya sampai dengan perkuliahan. Tentunya anak SD tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup sehingga mereka yang hanya lulusan sekolah dasar tidak mengerti apa itu politik dan bagaimana strukturnya, sehingga sungguh ironi di waktu yang terhormat jika seseorang yang tidak mengetahui apa itu politik karena struktur itu tersendiri dianggap tidak bermoral, padahal dia sudah memberikan upaya terbaik untuk membangun bangsa versi apa yang ia lakukan dan apa yang ia ketahui. Dan juga soal kemiskinan seperti hal yang sudah kami jabarkan karena struktur itu tersendiri sehingga ia tidak tahu apa itu politik. Dan juga di sini sepertinya di pemerintah salah menangkap maksud kami, di mana mosi ini membahas mengenai sikap apatis dianggap sebagai sifat yang tidak bermoral. Memang sifat apatis tidak akan membangun bangsa, namun yang kami permasalahkan di sini adalah sifat apatis yang dianggap sebagai sifat yang tidak bermoral. Karena kurangnya akses, orang yang tidak memiliki akses bukanlah orang yang tidak bermoral karena tidak peduli terhadap politik itu tersendiri. Sungguh disayangkan jika diskriminasi orang yang tidak mengerti politik karena akses dibilang sebagai orang yang tidak bermoral, pokoknya saya bukan pedesaan. Apakah mereka peduli terhadap politik? Banyak yang tidak peduli karena mereka lebih peduli terhadap perkembangan apa terhadap keluarga mereka. Namun itu tidak bisa mendiskriminasi orang tersebut sebagai orang yang tidak bermoral. Sungguh hal tersebut sangat disayangkan. Dan juga di sini sudah kami bahas sebelumnya bahwa ada perbedaan antara hukum dan juga politik. Yang ada dalam norma adalah hukum dan sifat tidak bermoral merupakan sifat yang melanggar norma. Maka dari itu, ketika orang tidak peduli terhadap politik, dia sama sekali bukan berarti tidak peduli terhadap norma-norma yang lima ini. Karena tadi sudah saya jabarkan, hukum adalah sesuatu yang membangun politik sebagai bagiannya. Politik membangun hukum dan hukum membangun politik. Sehingga seseorang yang tidak peduli terhadap politik bukan berarti dia mengabaikan norma dan bukan berarti dia memiliki sifat yang tidak bermoral. Sungguh sangat disayangkan Dewan Juri Terhormat atas kekeliruan yang telah ditangkap oleh tim pemerintah. Dan juga seperti yang dijabarkan oleh pembicara ketiga daripada tim kami, bahwasanya orang yang mudah tertipu bukan karena tidak tertarik politik, namun karena pendidikan yang kurang. Ketika seorang memiliki pemahaman yang baik, namun dia bisa lebih berfokus kepada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dia tidak peduli terhadap politik, namun dia tidak dapat ditipu karena dia mengetahui hal tersebut. Maka ada dua hal yang berbeda. Ada orang yang tahu tapi tidak peduli, namun dia tetap membangun negara, dan juga ada orang yang tidak peduli karena tidak tahu. Hal inilah yang menyebabkan kami jelas sangat setuju pada mosi perdebatan kali ini Dewan Juri Terhormat. Dan dengan salah hal tersebut, tentunya kami berharap Dewan Juri, hadirin sekalian, bahkan tim dari tim pemerintah tersendiri tentunya akan berjalan beriringan dan juga menaiki panggung kami untuk bersama-sama menolak mosi perdebatan kali ini. Saya rasa cukup sekian argumentasi yang dapat kami sampaikan dari tim oposisi dari tim SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Maju bersama, sukses semua. Cukup sekian, terima kasih. Pembicara balasan tim oposisi menghabiskan waktu selama 3 menit 46 detik. Silakan pembicara balasan kedua dari tim pemerintah, Saudari Najwa Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Selamat siang komisi dan pengaruh waktu serta teman berpikirku dari tim oposisi atau tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara balasan untuk menyampaikan dan menyimpulkan tentang perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya tim oposisi tidak menyimak dengan baik tentang perihal limitasi pembicara pertama yang sudah disebutkan, bahwa pada dasarnya kita melimitasi sikap apatis yang kita bahas pada kali ini adalah sikap yang benar-benar tidak peduli dengan politik di Indonesia seperti golput atau golongan putih. Lalu Dewan Juri yang terhormat, mereka menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui. Namun, apakah orang yang bersifat apatis berhak diakui? Mereka sadar tidak peduli dengan kewajiban Indonesia apabila para parlemen yang tidak berkewenangan naik ke partai tersebut dan membuat kewajiban dan mereka demo, apakah mereka dapat diakui? Karena
jawab dan hanya berputar-putar di satu lingkaran di pendidikan. Dan Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan pernyataan saya di instruksi, saya menyatakan bahwa pendidikan di tingkat SD itu sudah diajarkan bagaimana cara kita membangun negara, bagaimana kita dapat menghargai jasa pahlawan kita. Itu tidak hanya dengan upacara saja, toleransi, namun juga kita harus bersifat berpikir kritis. Kita tuh harus melihat apa yang terjadi di dunia kita. Dan juga Dewan Juri terhormat, apabila orang tersebut benar-benar tidak mengayomi pendidikan dan mereka sudah dewasa, pasti mereka mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Seharusnya dari sana Anda bisa melihat. Justru di sini saya sebagai tim pemerintah melihat hanya Anda yang melihat dari satu sisi saja. Lalu Dewan Juri yang terhormat, mereka menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu ini tidak memiliki akses informasi. Namun perlu diketahui bahwa sekarang ada smartphone atau gawai, dan itu merupakan suatu kebutuhan yang primer pada zaman sekarang ini. Seperti yang kita lihat, mau orang yang tidak mampu, orang menengah, ataupun orang mampu, pasti mereka memiliki gawai atau smartphone. Karena di dalam smartphone itu bisa terdapat akun, terdapat bank, atau mereka pun bisa mencari uang di dalam smartphone tersebut. Jadi Anda tidak bisa menyatakan bahwa orang yang tidak mampu itu tidak mempunyai sarana informasi. Dan juga apabila kalau misalkan masih berasumsi mereka tidak mempunyai handphone, mereka juga bisa melihat di baliho, mereka bisa melihat di poster, dan lain-lain. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami akan mempertegas lagi argumen yang sudah kami bawakan ke disusun. Yang pertama, sikap apatis ini merugikan bangsa negara dan dapat menghancurkan. Dengan Anda bersifat apatis, berarti Anda tidak peduli dengan masa depan diri Anda sendiri dan juga masa depan negara. Dengan Anda bersifat apatis, maka Anda akan memperluas kesempatan bahwa pemerintah yang tidak bermoral, beretika, dan tidak bertanggung jawab untuk naik ke kursi parlemen, dan Anda juga memperluas kemungkinan kebijakan-kebijakan yang dapat memundurkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah atau tim pro menyatakan sikap apatis terhadap politik ini merupakan sikap yang tidak bermoral. Karena pada dasarnya, jika kita apatis pada politik, kita sama saja menghancurkan bangsa kita, dan menghancurkan bangsa merupakan sifat yang sangat tidak bermoral. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, SMA 4 siap, SMA 4 siap, SMA 4 siap jadi juara. Sekian. Pembicara balasan tim pemerintah menghabiskan waktu selama 4 menit 1 detik. Debat telah berakhir. Para pendebat dan penonton dipersilakan. Dan untuk SMA 4 itu mendapatkan poin 317. Lokasi tahun 2024 dimenangkan oleh SMA Negeri 4 Kota Bogor.